Hai, terima kasih untuk teman-teman atau ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-8, yaitu hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 25, ayat 1 sampai ayat yang ke-26, dan kitab 1 Tawarik pasal yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Dari perikop hari ini, sebenarnya tidak banyak yang saya refleksikan. Karena jika ibu bapak dan teman-teman perhatikan, perikop di hari ke-8 ini jauh lebih pendek dibandingkan 7 hari sebelumnya. Sehingga tidak banyak yang bisa di-sharingkan pada hari ini. Tetapi yang pasti tema besar yang saya coba rangkumkan dari kedua perikop ini adalah ada yang berakhir, ada yang menyebar, ada yang baru muncul, kecuali keberadaan Tuhan Allah kita yang tetap sama. Siapapun yang muncul, siapapun yang berakhir hidupnya, siapapun yang baru lahir, siapapun yang menyebar, Tuhan Allah kita tetap sama. Dan rencana Tuhan Allah dalam menghadirkan sebuah bangsa yang besar, menghadirkan sang keturunan dari Hawa yang akan menghancurkan dari keturunan ular, rencana itu tetap berjalan. Walaupun pada perikop ini hidup Abraham harus berakhir. Kita tahu Abraham berumur 175, mengalami kematian yang baik. Dia dikuburkan di tempat yang sama yang ia telah beli dari orang Het, dari temannya. Dan ia dikuburkan di tempat yang sama di mana istrinya Sarah dikuburkan. Dan kita juga mengetahui bahwa cerita firman Tuhan tidaklah banyak berbicara tentang Ismail, sehingga dalam perikop di Kejadian pasal 25 ini juga kita langsung diberikan summary atau ringkasan dari kehidupan Ismail, yang mana di pasal 16 yang mana di pasal 17 atau 18 Ismail telah dijanjikan akan lahir 12 raja atau 12 pangeran dari keturunan Ismail. Dan di pasal 25 ini terlihat ke-12 nama dari anak-anak Ismail, termasuk waktu kematian dari Ismail. Jadi hidup Abraham berakhir, hidup Ismail berakhir. Meskipun di sini ada satu kontroversi yang mungkin tidak masuk akal bagi orang-orang modern seperti kita, yaitu keberadaan orang Kristen atau orang pengikut Tuhan Allah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan Allah, tetapi di masa perjanjian lama mereka masih memiliki gundik, termasuk Bapak Abraham. Ketika dikatakan bahwa tidak hanya ia memiliki gundik yang bernama Ketura, tetapi juga disebutkan sebelum ia meninggal dia memiliki gundik-gundik yang lain, yang berarti bahwa ya ia memiliki istri lebih dari 2-3 orang. Dan teman-teman, ibu bapak, ya kita tahu kalau dari perspektif sekarang, untuk orang Kristen, ya orang Kristen hanya boleh memiliki satu pasangan dan itulah yang terbaik. Nah, tetapi tidak terjadi di perjanjian lama. Dan teman-teman Bapak Ibu, walaupun sekali lagi sebagaimana kelahiran Ismail, sebagaimana kelahiran dari Bani Moab dan juga Bani Amon, dari Lot dan kedua anaknya, cara mereka dilahirkan mungkin dari cara yang tidak baik. Tetapi Tuhan bisa menggunakan apapun yang tidak baik dari umat manusia menjadi kebaikan. Karena mungkin ada sesuatu hal dari bangsa-bangsa atau dari anak-anak yang lahir dari Abraham dan Ketura dan gundik-gundiknya yang lain yang akan memenuhi bumi, betul. Dan ada satu nama yang saya notice atau saya perhatikan dari pasal ke-25 ini. Salah satu anak dari keturunan dari Abraham dan Ketura adalah Midian. Kalau misalnya kita mengetahui kisah perjanjian lama, yaitu dari Keluaran, kita bisa mengetahui bahwa dari Midianlah Musa memiliki keluarga dari Midian. Jadi ada saja cara Tuhan untuk mengaitkan hal-hal yang mungkin dulu muncul dengan cara yang tidak baik, tetapi kemudian di masa depan bisa diatur sedemikian rupa menjadi kebaikan oleh Tuhan. Jadi mungkin itu yang sangat saya syukuri ya, dari apa yang dilakukan Abraham yang mungkin kurang baik, tetapi di masa depan Tuhan bisa mengubahnya menjadi hal yang baik. Dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari refleksi saya secara pribadi adalah bagaimana Tuhan menghadirkan Esau dan Yakub ke dunia.
yang mana Ribka dan juga Ishak menunjukkan kedekatan mereka dengan Tuhan. Ishak berdoa memohon selama 10-20 tahun untuk memiliki anak, dan akhirnya doanya terjawab. Ishak dan Ribka menikah di umur 40, mereka punya anak saat Ishak berusia 60. Lalu kemudian ketika kandungan dari Ribka mengalami masalah, saya tidak bisa bayangkan ketika kedua anak ini, janin Esau dan janin Yakub, bertengkar atau sudah berkelahi sejak dalam perut Ribka. Saya tidak bisa membayangkan sakitnya perut Ribka saat itu bagaimana gitu. Saya selalu salut dengan para wanita atau para ibu yang melahirkan bayi-bayinya ke dalam dunia. Jadi Ribka saat itu berseru kepada Tuhan, "Tuhan, apa saya mati saja dengan kondisi kedua anak yang seperti ini?" Tetapi kemudian Tuhan memberikan suatu visi yang jauh ke depan, bahwa kedua anak ini akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dan lebih spesialnya lagi adalah, lebih uniknya lagi adalah, Tuhan telah memberitahu kalau si anak yang lebih muda akan menjadi pemimpin bagi bangsa dari anak yang lebih tua. Dan artinya kita bisa mengetahui bahwa Ribka sudah mengetahui dengan jelas bahwa anaknya yang bernama Yakub, meskipun anak yang lebih muda, tetapi anak ini yang Tuhan pilih nantinya untuk menjadi bangsa yang besar, yang melanjutkan mimpi yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham. Teman-teman dan ibu bapak, pemilihan yang Tuhan lakukan, rencana yang Tuhan ingin eksekusi bagi dunia ini, dan juga bagi kehidupan saya secara pribadi, atau bagi teman-teman, atau bagi ibu bapak, mungkin adalah suatu hal yang tidak terselami atau kita tidak bisa mengerti. Kenapa datangnya dari sini? Kenapa jalan yang harus saya lalui jalan yang seperti ini? Kenapa saya harus dipertemukan dengan orang-orang seperti ini? Kenapa saya harus ditempatkan di pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang seperti ini? Atau kenapa saya ditempatkan di suatu tempat yang membuat saya seolah-olah tidak bisa bergerak atau tidak bisa berkembang maju? Seolah-olah rencana yang ada, yang kita jalani saat ini, seolah-olah tidak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Tetapi kalau kita percaya akan perspektif Tuhan, percaya akan kacamata Tuhan, percaya akan desain atau plan Tuhan yang jauh melampaui dari kekuatan saya, dari hikmat saya, dari hikmat teman-teman, dari hikmat Bapak Ibu, maka yang perlu kita lakukan hanyalah terus berjalan. Masa lalu bisa berakhir, masa kini bisa kita lalui, masa depan bisa kita gapai di masa depan. Tapi Tuhan telah ada di titik akhir hidup kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah terus mendekat kepada Tuhan Allah kita, karena Ia mau menuntun kita selangkah demi selangkah sampai ke arah yang Tuhan kehendaki. Mungkin hal itu saja yang bisa saya sharingkan dari pembacaan Alkitab hari ke-8. Tuhan Yesus memberkati.